Bro, sis, kita semua tahu Gunung Semeru. Siapa sih yang nggak kenal? Gunung tertinggi di Pulau Jawa, puncaknya Mahameru. Tempat yang jadi mimpi banyak pendaki. Mereka datang dari mana-mana, bawa ransel besar semangat membara. Tujuannya satu, menaklukkan atap Pulau Jawa. Pemandangannya, jangan ditanya. Dari Ranukumbolo yang kayak surga tersembunyi, sampai lautan pasir yang luas banget. Rasanya kayak lagi di planet lain, serius. Setiap langkah di sana itu punya cerita, punya kenangan yang gak bakal bisa dilupain. Ini bukan sekadar naik gunung biasa, ini perjalanan spiritual. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua keindahan yang bikin kita takjub itu, ada sisi lain dari Semeru. Sisi yang lebih gelap, lebih misterius. Sisi yang bikin bulu kuduk berdiri kalau kita ngobrolinnya malam hari. Ini bukan cuma soal jalur pendakian yang berat atau cuaca yang gak bisa ditebak. Ini soal cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Kisah-kisah yang gak tertulis di buku panduan manapun. Para pendaki senior, mereka pasti tahu. Mereka ngerti kalau Semeru itu bukan cuma tumpukan batu dan tanah yang menjulang tinggi ke angkasa. Semeru itu hidup bro, dia punya penghuni. Banyak orang mungkin mikir, itu cuma mitos. Mungkin. Tapi coba deh lo tanya sama orang-orang yang pernah ngalamin sendiri. Cerita mereka beda. Mereka bakal bilang, di setiap desau angin, di setiap bayangan pohon, ada sesuatu yang nemani. Sesuatu yang gak kasat mata, tapi kehadirannya bisa dirasain banget. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini bagian dari realitas Semeru. Bagian dari pesonanya yang bikin gunung ini makin dihormati. Keindahan dan misteri itu jalan barengan di sini. Kayak dua sisi dari koin yang sama, gak bisa dipisahin. Jadi, kalau lo mau ke Semeru, siapin fisik itu pasti. Tapi jangan lupa, siapin mental juga. Buka pikiran lo. Karena Semeru itu bukan cuma soal pemandangan yang bisa lo foto dan pamerin di Instagram. Ini soal pengalaman yang lebih dalam. Pengalaman tentang betapa kecilnya kita di hadapan alam yang begitu besar dan agung. Dan juga, pengalaman tentang dunia lain yang mungkin selama ini cuma kita anggap sebagai dongeng pengantar tidur. Di Semeru, dongeng itu bisa terasa sangat-sangat nyata. Ini baru permulaan, kita bakal bahas lebih dalam lagi. Oke, kita masuk ke bagian yang lebih seru. Cerita-cerita mistisnya. Salah satu yang paling terkenal itu soal penampakan Dewi Penjaga Ranukumbolo. Konon katanya, di danau yang indah itu, suka muncul sosok perempuan cantik berpakaian tradisional Jawa. Dia nggak ganggu, katanya sih cuma muncul sekilas, terus hilang lagi di tengah kabut. Beberapa pendaki mengaku pernah lihat sosok ini duduk di tepi danau, seolah lagi menjaga ketenangan tempat itu. Ada yang percaya dia adalah arwah seorang putri dari zaman kerajaan dulu. Percaya nggak percaya, cerita ini bikin suasana Ranukumbolo jadi makin magis. Terus, ada lagi cerita soal pasukan gaib. Ini lebih serem bro. Beberapa pendaki, terutama yang jalan malam hari atau pas lagi sepi, ngaku pernah dengar suara derap langkah kaki banyak orang. Kayak suara barisan prajurit zaman dulu lagi berbaris. Padahal pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada mereka sendirian di tengah jalur pendakian yang gelap. Suaranya kadang dekat, kadang jauh, bikin merinding disko. Kata orang-orang tua di desa sekitar, itu adalah pasukan dari kerajaan gaib yang ada di Semeru. Mereka lagi patroli, menjaga wilayah kekuasaan mereka. Makanya, kalau dengar suara aneh, lebih baik diam dan terus jalan. Nah, yang paling bikin penasaran itu kisah tentang pendaki yang hilang secara misterius. Ada beberapa cerita, salah satunya yang cukup melegenda. Seorang pendaki yang terpisah dari rombongannya, lalu hilang tanpa jejak. Tim SAR udah cari kemana-mana, berhari-hari, tapi hasilnya nihil. Anehnya, beberapa tahun kemudian, ada yang ngaku ketemu orang ini di pasar gaib dekat puncak. Dia kelihatan baik-baik aja, seolah hidup di dimensi lain. Cerita kayak gini jadi pengingat buat semua pendaki, jangan pernah sombong dan jangan pernah meremehkan gunung. Semeru bisa jadi teman, tapi bisa juga jadi labirin yang gak ada jalan keluarnya. Kisah-kisah ini bukan buat bikin kita jadi penakut dan gak mau naik gunung. Bukan itu tujuannya. Tapi ini adalah bagian dari aturan main tak tertulis di Semeru. Ini adalah cara alam dan tradisi ngasih tahu kita, hey, kalian itu tamu di sini. Kita harus sadar posisi kita. Kita datang untuk menikmati keindahan, bukan untuk menantang atau mengusik mereka yang sudah lebih dulu ada di sana. Misteri-misteri ini justru menambah kekayaan cerita Semeru, menjadikannya gunung yang punya jiwa, punya karakter yang kuat, dan harus kita hormati. Di Semeru, ada aturan yang gak boleh dilanggar.
Dan ini bukan cuma aturan dari Taman Nasional ya. Ini aturan dari dunia lain. Salah satunya yang paling sering didengar adalah larangan membawa atau memakai baju warna merah menyala di beberapa titik tertentu. Kenapa? Konon katanya, warna merah itu bisa mengundang atau menarik perhatian makhluk-makhluk halus di sana. Ada juga versi lain yang bilang warna itu dianggap sebagai tantangan bagi para penunggu. Makanya, banyak pendaki senior yang selalu ngingetin juniornya buat pilih warna baju yang lebih kalem, yang lebih menyatu dengan alam. Selain soal warna baju, ada juga pantangan soal ucapan. Di gunung, kita harus jaga mulut. Nggak boleh sombong, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh mengeluh berlebihan. Katanya, gunung itu mendengar semua yang kita ucapkan. Kalau kita sombong, bilang, gampang ini. Bisa jadi tiba-tiba jalurnya jadi terasa lebih berat, atau cuaca mendadak jadi buruk. Kalau kita mengeluh, capek banget, rasanya mau mati. Ucapan itu bisa jadi doa yang diaminkan oleh penghuni gunung. Jadi lebih baik banyak diam, berdoa dalam hati, dan fokus sama setiap langkah yang kita ambil. Ada satu lagi larangan unik, yaitu nggak boleh mengambil air langsung dari tengah Ranu Kumbolo. Pendaki disarankan mengambil air dari pinggiran danau saja. Masyarakat lokal percaya kalau bagian tengah danau itu adalah area suci, pusat kekuatan spiritual dari Sang Dewi Penjaga. Mengambil air dari sana dianggap tidak sopan dan bisa mengganggu ketenangan danau. Aturan ini mungkin kedengarannya sepele, tapi ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap kepercayaan yang sudah ada sejak lama. Ini bukan cuma soal mistis, tapi juga soal menjaga kebersihan ekosistem danau itu sendiri. Semua larangan dan pantangan ini, kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya punya makna yang logis juga. Larangan sombong mengajarkan kita untuk rendah hati. Larangan mengeluh mengajarkan kita untuk kuat mental. Larangan memakai baju mencolok bisa jadi berhubungan dengan kamuflase hewan atau bahkan keamanan diri sendiri. Larangan mengambil air dari tengah danau membantu menjaga keaslian sumber air. Jadi, di balik nuansa mistisnya ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Aturan-aturan ini ada untuk menjaga kita, para pendaki, dan pembicara sama sore. Siapa yang menjaga semua cerita dan tradisi ini tetap hidup? Jawabannya adalah masyarakat lokal, terutama suku Tengger yang tinggal di sekitaran Bromo dan Semeru. Bagi mereka, Semeru bukan cuma gunung. Semeru adalah paku bumi, porosnya Pulau Jawa, tempat suci tempat para dewa bersemayam. Kepercayaan ini sudah mendarah daging, diwariskan dari nenek moyang mereka. Mereka adalah penjaga sejati gunung ini. Mereka yang paling tahu seluk-beluknya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Mereka hidup harmonis dengan alam dan roh-roh yang mereka yakini ada di sana. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara adat seperti Yatnya Kasada. Upacara ini adalah bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur yang bersemayam di gunung. Mereka membawa hasil bumi dan sesajen lainnya untuk dilarungkan ke kawah Bromo sebagai bagian dari ritual yang sakral. Tradisi ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan mereka dengan gunung. Mereka tidak melihat gunung sebagai objek wisata, tapi sebagai entitas agung yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya. Dari mereka, kita bisa belajar banyak tentang arti kata menghormati. Peran mereka sebagai juru kunci tidak resmi ini sangat penting. Mereka seringkali menjadi orang pertama yang mengingatkan para pendaki tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nasihat-nasihat mereka bukan sekadar omong kosong, tapi berdasarkan pengalaman dan kepercayaan yang sudah teruji oleh waktu. Saat seorang sesepuh desa bilang, "Jangan ke sana kalau cuaca begini," lebih baik kita dengarkan. Karena mereka punya feeling yang lebih tajam, intuisi yang terhubung langsung dengan alam. Mereka adalah garda depan dalam melestarikan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan antara manusia dan gunung. Pada akhirnya, bro, sis, mendaki Semeru atau gunung manapun itu bukan cuma soal mencapai puncak. Itu adalah tentang perjalanan menghargai keindahan alam yang luar biasa, menghargai batas kemampuan diri kita sendiri, dan yang terpenting, menghargai kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat. Kita ini cuma tamu. Sebagai tamu yang baik, sudah sepantasnya kita mengikuti aturan tuan rumah. Buka mata, buka telinga, dan yang paling penting, buka hati. Dengan begitu, perjalanan kita bukan cuma akan aman, tapi juga akan lebih bermakna. Kita pulang bukan cuma bawa foto, tapi juga bawa pelajaran hidup yang berharga dari sang guru besar, Gunung Semeru.